Jadi pertanyaan beliau tentang pembenaran terhadap bid'ah hasanah dengan dua alasan. Para sahabat menyatukan mushaf yang dibaca oleh kaum muslimin satu saja, yang lain tidak dianjurkan. Yang kedua, para sahabat sholat tarawih berjamaah di masa Umar radhiyallahu anhu. Sebelumnya jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menegaskan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Beliau juga bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan sesuatu dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka itu tertolak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai suatu kebaikan. Masih banyak lagi dalil-dalil dan ucapan para sahabat yang menegaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Lalu bagaimana dengan dua alasan yang beliau tanyakan? Alasan yang pertama tentang pengumpulan mushaf Al-Quran. Maka jemaah sekalian, pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf itu bukanlah termasuk perbuatan bid'ah di dalam agama. Karena Rasulullah SAW sendiri secara global memberikan anjuran untuk mengumpulkan mushaf dalam satu mushaf kepada sebagian sahabat. Secara global Nabi SAW telah memberikan anjuran tersebut, sehingga beliau memerintahkan kepada sejumlah sahabat untuk menuliskannya dan menyimpannya. Kemudian jemaah sekalian, kenapa itu bukan termasuk bid'ah? Karena pengumpulan mushaf itu bukan di situ letak ibadahnya. Itu adalah sarana ibadah. Ibadahnya di mana? Membaca Al-Qur'annya. Para sahabat tidaklah membuat cara-cara baru dalam membaca Al-Quran. Mereka tidak mengada-adakan sebuah qiraah yang baru yang Nabi SAW tidak pernah ajarkan. Jadi bedakan antara ibadah dan sarana ibadah. Sama dengan kita hari ini berdakwah dengan menggunakan mic. Ditambah lagi ada YouTube, medsos. Maka itu bukan ibadahnya. Itu adalah sarana ibadahnya. Ibadahnya adalah dakwah. Mic, medsos, kamera itu cuma sarana ibadah. Maka bedakan antara dua hal ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan, semua sarana ibadah itu memudahkan kita dan semua bid'ah menyulitkan kita. Ini diantara cara pembedaan. Coba kita bayangkan kalau mushaf itu nggak dikumpulkan, tercerai-berai, ada di pelepah korma, ada di sebuah kertas, ada di kulit ini, kulit itu. Jadi bayangkan umat sekarang mau baca Al-Quran, yang sudah tercetak bagus saja, sedikit yang baca Quran. Maka bayangkan kalau dia tercerai-berai, itu akan menyulitkan. Maka dengan disatukannya Al-Quran mushaf dalam satu mushaf, itu memudahkan umat Islam, bukan mempersulit. Begitu pula
Di masa Uthman bin Affan, beliau menyatukan di satu mushaf itu untuk mencegah terjadinya perpecahan di tengah umat Islam, karena beliau khawatir nanti muncul orang-orang bodoh, lihat ada perbedaan bacaan padahal sama-sama ada dalilnya, lalu membuat mereka bertengkar. Tapi faktanya itu tidak hilang secara 100%. Masih ada para ulama yang meriwayatkan sampai hari ini. Jadi intinya jemaah sekalian, itu bukan pada ibadahnya tapi sarana ibadah. Sarana ibadah semuanya memudahkan kita, sedangkan bid'ah semuanya menyulitkan. Kenapa? Karena ada tambahan amalan yang tadinya nggak disyariatkan. Apalagi kalau harus keluar duit. Contohnya mengadakan selamatan kematian, ditambah lagi orang yang lagi kesusahan, kematian orang tercintanya, atau bahkan tulang punggung keluarganya, harus lagi menanggung beban untuk bikin makan-makan, undang orang, nanti orang yang datang dikasih amplop lagi. Itu memberatkan. Semua bid'ah memberatkan. Yang tadinya nggak harus diamalkan, lalu bertambah amalan, maka itu memberatkan. Masalah sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Kenapa? Rasulullah SAW mengerjakannya dan para sahabat. Ada dalilnya. Jadi itu bukan bid'ah. Adapun ucapan Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Kenapa? Bid'ah dari sisi syariat itu tidak ada dalilnya. Sedangkan sholat tarawih berjamaah ada dalilnya. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika beliau masih hidup melakukannya. Jadi itu bukan bid'ah. Intinya jemaah sekalian, semua syubhat tentang ini sudah dijawab, sudah dibantah oleh para ulama. Wallahu alam, semoga bermanfaat.